Dalam eskalasi yang mengerikan yang menandai potensi berakhirnya era pasca Perang Dingin, media pemerintah Rusia telah mengeluarkan ancaman eksistensial eksplisit terhadap Amerika Serikat. Setelah laporan tentang pesawat kiamat S yang lepas landas, penyiar yang bersekutu dengan Kremlin telah memperingatkan bahawa konfrontasi langsung antara Presiden Trump dan Vladimir Putin akan menghasilkan skenario di mana tidak akan ada yang tersisa dari S. Retorika ini tidak terjadi begitu saja. Ini mengikuti konfirmasi intelijen bahawa Rusia telah mentransfer rudal hypersonik Oreshnik ke Iran, senjata yang saat ini diarahkan ke pangkalan S di Timur Tengah. Sistem Oreshnik, yang sebelumnya digambarkan Putin sebagai tak terhentikan, merupakan lompatan yang menggoyahkan dalam kemampuan ofensif, berpotensi memberi aliansi anti-barat keuntungan serangan pertama yang dirasakan. Analis pertahanan melihat pernyataan, tidak ada yang tersisa, ini sebagai respons langsung terhadap mobilisasi militer S baru-baru ini. Dengan menyerukan pemusnahan total, Moskow memberi sinyal bahawa konflik telah melewati tahap peperangan konvensional dan telah memasuki ranah pertukaran nuklear strategis. Dengan perjanjian nuklear New START yang akan berakhir dalam beberapa minggu. Balas dendam Soviet, perlakuan brutal terhadap tawanan Jerman di front timur. Hitler tidak siap menghadapi apa yang ditemuinya di front timur. Dingin ekstrim, perlawanan tentara Soviet, dan serangan terus-menerus dari para partisan mengubah kemajuan menuju Moskow menjadi siksaan. Ribuan tentara Nazi meninggal karena kekurangan makanan, suhu rendah, dan penyergapan. Namun, bagi banyak orang, bahaya itu lebih baik daripada apa yang dialami mereka yang menjadi tawanan. Penduduk Soviet, penuh amarah atas apa yang telah mereka derita, tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Sejak awal invasi, Hitler memerintahkan pasukannya untuk melenyapkan siapapun yang dapat dianggap sebagai musuh, termasuk warga sipil. Dalam perjalanan mereka, pasukan Jerman menghancurkan desa-desa, memusnahkan keluarga, dan meratakan kota-kota. Berbeda dengan perlakuan yang mereka berikan di tempat lain, di wilayah Soviet mereka tidak menyisakan apapun yang berdiri. Selain itu, dalam penarikan mereka menerapkan kebijakan bumi hangus, membakar tanaman, menghancurkan bangunan, dan mengeksekusi siapapun yang mereka temui. Tetapi ketika tentara merah mulai merebut kembali wilayah, penderitaan yang ditimbulkan Jerman berbalik melawan mereka. Kekejaman Nazi terukir dalam ingatan orang-orang Soviet yang tidak membutuhkan pidato propaganda untuk membenci musuh mereka. Banyak tentara yang berperang melawan Jerman telah kehilangan orang yang mereka cintai dan melihat rumah mereka menjadi puing-puing. URSS menanggung jumlah korban jiwa terbesar dengan lebih dari 27 juta kematian. Penuh amarah, ribuan pemuda Soviet mendaftar menjadi tentara dengan keinginan untuk mengusir musuh. Stalin juga menerapkan taktik bumi hangus, memerintahkan penghancuran sumber daya esensial agar Jerman tidak dapat memanfaatkannya. Untuk memenuhi rencana ini, dibentuklah kelompok-kelompok khusus yang dapat melenyapkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Batalion-batalion ini membakar desa-desa, meratakan sekolah-sekolah hingga menjadi abu, dan mengakhiri hidup ribuan tahanan yang dianggap berbahaya bagi rezim. Orang-orang Jerman yang ditangkap ditempatkan di bawah tahanan polisi rahasia yang bertugas memindahkan mereka ke kamp-kamp tahanan di pedalaman negara itu. Namun, kurangnya sarana transportasi menyebabkan sebagian besar dari mereka terpaksa menempuh jarak yang jauh dengan berjalan kaki dalam kondisi ekstrim. Di Ukraina dan Belarusia Barat, 60.000 orang dipindahkan dengan cara ini. Menurut catatan, lebih dari 9.800 orang dieksekusi di penjara, 1.443 meninggal dalam perjalanan, 59 ditembak mati saat mencoba melarikan diri, 23 tewas dalam pemboman, dan 1.057 meninggal karena alasan lain. Di antara mereka tidak hanya tentara, tetapi juga tahanan politik yang dipenjara sebelum perang. Secara total, hampir 1 juta tentara Nazi kehilangan nyawa dalam tahanan Soviet. Dari 90.000 yang ditangkap setelah pertempuran Stalingrad, hanya 5.000 yang berhasil kembali ke Jerman.